sekarang kita sudah berada di stasiun 1. Jadi tadi kita tuh berjalan, nantinya bakal menyusuri dari selatan ke utara. Di sini saya sudah menerapkan peta dengan georeference. Oke, jadi di sini kita akan mengupload lokasi kita, yaitu lokasi 1, yaitu ditandai dengan lambang berwarna berwarna biru berupa bulatan. Kita berada di tepi sungai yang berorientasi hampir utara selatan. Kemudian di sebelah utaranya terdapat sungai yang berorientasi hampir barat timur. Nah, kita berada di titik yang biru ini. Kita akan plot menggunakan Avanza ini dengan cara demikian. Kita kasih nama SPA atau stasiun titik amat 1. Bila perlu kita tambahkan foto. Sudah itu bisa juga sekalian melakukan deskripsi di sini. Kita tinggal deskripsi. Selebihnya deskripsinya berupa deskripsi singkapan, deskripsi batuan, dan deskripsi fitur-fitur yang khusus seperti itu. Nah, kalau sudah, misalnya sudah berarti done, kemudian back misalnya. Lalu kita submit. Oke, setelah kita melakukan orientasi, kemudian diplot di Avanza, kita sekarang berada di stasiun titik amat pertama, yaitu kita melakukan suatu observasi secara umum, yaitu di skala singkapan. Kita bisa melihat di sini bahwa singkapannya itu adalah singkapan berwarna hitam keabu-abuan, kemudian beberapa tempat ada warna coklat, kemudian singkapannya segar, heterogen, karena di sini terlihat bahwa ada perselingan batu pasir, batu lempung, didominasi oleh batu pasirnya. Kemudian di beberapa tempat terdapat suatu kekar-kekar dan atau bahkan sesar-sesar kalau misalnya kalian lihat di sekeliling ini yang memotong batu pasir, batu lempung ini. Dan kita itu berdiri seolah-olah di suatu lapisan yang seperti demikian. Lapisannya itu hampir tegak, termiringkan, maksudnya termiringkan hampir tegak, mungkin lebih dari 50 derajat dippingnya. Dan sungainya di sini tampak sangat deras sekali karena sudah hujan seperti itu. Dan secara umum singkapan ini cukup kompak, tapi di sini terlihat bahwa ciri-ciri dari batu lempung itu biasanya lebih less resisten atau lebih mudah lapuk, sehingga ada suatu gap seolah-olah batu pasir di sini lebih besar kemungkinannya batu lempung. Oke, jadi tadi kita setelah melihat secara singkapan, kita coba dekati batu ini. Kita lihat bahwa batuan ini merupakan batuan sedimen jelas karena tampak berlapis. Kemudian di sini ada suatu perselingan batu pasir, kemudian batu lempung sebelah sini, kemudian ada batu pasir lagi. Di sini batu lempung tapi sudah lapuk sehingga terisi oleh air. Dan kalau misalnya kita lihat di sini batu pasirnya itu tidak seragam. Jadi ada yang batu pasir yang lebih kasar, kemudian ada batu pasir yang lebih halus. Dan itu terlihat di sini juga ada kontak-kontak yang kontaknya ada yang erosional, kemudian kontaknya ada yang tegas, dan juga disusul oleh batu lempung. Di sini lagi kemudian terlihat beberapa ada struktur-struktur sedimen berupa parallel lamination, kemudian ada soft sedimentary structure yang mengindikasikan bagian bawah atau bagian atas dari suatu lapisan batuan. Ya, di sini saya akan menunjukkan suatu struktur sedimen yang menunjukkan bagian atas ataupun bagian bawah dari suatu lapisan batuan. Karena batuan yang sudah termiringkan, kita tidak bisa langsung mendefinisikan mana bagian atas, mana bagian bawahnya. Salah satu caranya adalah dengan kita melihat struktur sedimennya. Nah, struktur sedimen di sini yang memperlihatkan mana bagian atas ataupun bagian bawahnya adalah salah satunya adalah dari struktur sedimen lunak atau soft sedimentary structure. Di sini terlihat bahwa ada suatu batuan yang di sini yang relatif lebih kasar di sini.
itu tampak seolah-olah mengintrusi batuan yang di bawahnya. Maksud saya mengintrusi itu dalam tanda kutip, dia seolah-olah masuk ke lapisan batuan yang ada di bawahnya. Artinya batuan yang saya tunjuk ini adalah batuan yang lebih atas daripada yang dimasuki oleh batuan ini. Sehingga bisa disimpulkan dari situ bahwa lapisan atas ataupun lapisan bawahnya, dan menurut mengikuti suatu gravitasi, maka yang lapisan ini adalah lebih atas daripada yang lapisan ini. Sehingga bisa disimpulkan secara umum kalau kita melihat arah mata angin, bahwa semakin ke utara lapisan batuan ini akan semakin muda. Dan sebaliknya ketika kita berjalan ke arah selatan, tegak lurus dari strike ini, maka kita akan berjalan ke arah yang lebih tua seperti itu. Nah, jadi harus diwaspadai adalah ketika kita menjumpai suatu batuan sedimen yang berlapis, biasanya dengan dipping yang lebih besar daripada 60 atau 50 derajat itu, kita harus waspada yang mana yang sebenarnya yang di atas, mana sebenarnya yang di bawah, karena itu bukan tidak mungkin ada suatu namanya pembalikan dari lapisan ini. Bisa jadi yang tua itu bahkan ada di atas di suatu ketika. Tapi di sini kita bisa melihat dan bisa membuktikan bahwa dari struktur sedimen kita bisa melihat ada suatu bukti yang mengindikasikan bahwa bagian atas, bagian top dan bottomnya itu didefinisikan secara jelas, yaitu topnya adalah menuju ke utara, kemudian bottomnya itu di selatan ini. Berjalan ke selatan lebih tua, berjalan ke utara akan lebih muda, seperti itu. Oke. Jadi kita akan melakukan deskripsi secara lebih detail dari batuannya itu sendiri. Nah, yang saya akan deskripsikan di sini adalah batu pasirnya. Di sini terlihat batu pasir berwarna abu-abu gelap kehitaman. Kemudian di beberapa tempat mungkin ada yang bagian yang lebih coklat, tampak coklat seperti ini. Kemudian dia segar, kemudian kompak, dan terlihat di sini ada kemasnya yang tertutup karena di sini grain-grainnya itu atau fragmen-fragmennya itu tampak saling bersentuhan dan matriksnya tidak mendominasi. Dan kalau dilihat di sini kita bisa menggunakan komparator untuk mengetahui berapa besar ukuran butirnya. Biasanya kita di lapangan itu tidak menggunakan ukuran butir secara angka, akan tetapi kita menggunakan ukuran butirnya secara kualitatif berdasarkan ukuran butir yang ada di komparator ini. Dari pasir kasar, pasir sedang sampai dengan lempung. Kalau kita cocokkan di sini, bagian yang ini itu menunjukkan suatu besar butir yang rentang dari pasir halus sampai dengan pasir sangat halus. Kemudian apabila kita tampak ke arah depan lagi sini ada suatu gradasi berupa perubahan besar butir, yaitu besar butirnya yang lebih halus lagi. Bahkan di sini tingkatnya adalah pasir sangat halus, mungkin di depannya lagi itu berupa lanau. Seperti itu. Jadi sekarang kita mau mencoba mempraktikkan bagaimana cara mengukur struktur bidang, yaitu berupa strike dan dip. Kita punya kompas geologi gitu ya. Kita punya kompas geologi di mana secara singkatnya bagian-bagian sini adalah ini jarum kompasnya yang menunjukkan 0 sampai 360 derajat, yang ada N sama S. Kemudian di sini adalah ada yang berwarna hijau di sini. Kemudian ada gelembungnya itu disebut sebagai bullseye. Kemudian di bagian sampingnya itu terdapat suatu tabung gitu ya, yang berisi sama juga ada bulatannya gitu, dan itu disebut sebagai clinometer. Dan nanti ini akan berguna ketika kita mengukur dipnya. Nah, jadi ketika kita mempunyai suatu bidang gitu ya, kita punya suatu bidang perlapisan, dan bidang perlapisannya ini kalau kita lihat ini hampir tegak gitu ya. Tapi kita tidak tahu nih berapa derajat dipnya, makanya kita akan mengukur menggunakan kompas geologi ini. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu kemana arah strike sebenarnya dan kemudian dip sebenarnya. Tadi sudah kita definisikan bahwa semakin mengarah ke utara ini, mengarah ke utara artinya dia semakin muda. Maka kita bisa definisikan bahwa suatu strike-nya kurang lebih seperti demikian. Yang
ibu jari saya atau jempol saya ini ya, menunjukkan suatu strike, kemudian dan keempat jari saya itu menunjukkan dipping dari suatu lapisannya. Nah, kompas ini ketika diarahkan sesuai dengan strike, maka yang hitam ini disesuaikan dengan arah strike ke arah sana, maka kita akan membaca jarum yang ada tulisan N-nya. Tapi sebaliknya, kita bukan tidak boleh seperti ini, boleh aja. Tapi yang harus kita baca adalah yang S-nya. Sama aja nanti hasilnya. Gitu. Oh iya, tadi saya lupa bahwa yang seperti ini tuh namanya adalah aturan tangan kanan atau right hand rule. Jadi di mana jempol atau ibu jari saya itu menunjukkan strike-nya dan keempat jari saya menunjukkan arah dipping-nya. Seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan bidang bantu karena lebih agar permukaannya lebih rata. Sebenarnya bisa langsung seperti ini, tapi kita coba pakai bidang bantu agar lebih rata permukaannya. Jadi ada bidang bantu berupa buku catatan ataupun papan dada dan lain sebagainya. Jadi kita letakkan di sini. Nah, kita letakkan seperti ini. Terus kompasnya ditempelkan seperti ini. Mengapa harus seperti ini? Karena logikanya adalah ketika kita mengukur suatu struktur bidang, kompas ini akan menjadi suatu bidang datar, seolah menjadi bidang datar karena secara definisi strike itu adalah perpotongan antara kemiringan dari lapisan dengan suatu bidang horizontal. Nah, bidang horizontalnya adalah kompas ini. Nah, makanya kita tempelkan dia ke lapisannya. Tapi kenapa tidak seperti ini ataupun tidak seperti ini? Karena horizontalnya seperti demikian. Terus bagaimana ketika lapisannya itu akan lebih tegak, maka dia akan lebih mendekati ke sini. Jadi tidak serta-merta harus seperti ini selamanya. Gitu. Kita tidak bisa memaksakan ketika lapisannya itu memang hampir tegak. Oke, jadi pertama-tama kita coba tempelkan bidang bantu ke sini. Kemudian kita coba tempelkan kompasnya seperti ini. Terus patokan kita adalah bullseye-nya harus menuju ke lingkarannya menuju ke tengah-tengah. Nah, ini kita sudah melihat bahwa bullseye-nya sudah di tengah nih. Artinya pembacaannya kita itu tadi konsisten bahwa dengan yang hitam ini mengarah ke arah strike-nya ke arah sana, gitu ke arah telunjuk saya. Maka yang dibaca adalah yang north-nya, yaitu berkisar 250 derajat, berarti north 250 derajat east. Nah, setelah kita tahu strike-nya di mana, kita harus mendefinisikan garis strike-nya. Nah, kita coba tekan si bidang bantu ini dan kompas. Kita ada suatu bekas penekanan dari kompas ini. Nah, ini kurang lebih. Ini akan menjadi patokan pengukuran dip-nya. Karena dip itu adalah suatu struktur bidang yang diukur tegak lurus dari strike menggunakan clinometer kan. Nah, makanya dia tempelkan secara tegak lurus seperti demikian. Nah, kita lihat di sini patokan kita adalah clinometernya, gelembung-gelembungnya harus sampai ke tengah. Nah, ini tampaknya kita udah melihat gelembungnya berada di tengah. Artinya kita sudah bisa melepaskan kompas ini. Nah, oke, kita bisa membaca besar dipnya itu berapa. Nah, pembacaannya di sini ada suatu angka 60-60, kemudian di tengahnya ada suatu garis panjang. Nah, garis panjang ini kemudian akan menjadi penunjuk di skala yang 0 sampai 90, 0 sampai 90 ini. Kita lihat di sini ada suatu angka yang ditunjukkan sekitar 62 derajat dipnya. Seperti itu. Nah, tadi untuk mengukur dip itu kita memutar-mutar ini nih. Sampai dikira-kira sampai clinometer ini. Nah, yang bagian yang ini nih gelembungnya sampai ke tengah. Di posisi yang seperti ini.